Billahil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Bapak jamaah salat Asyar, Majelis Ta'lim Masjid Ar-Royan Pondok Gede rahimakumullah. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kesehatan, kesempatan serta kekuatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita salat Asar berjamaah. Dan kita tunaikan pula kewajiban kita menuntut ilmu dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah berikan kefahaman, Allah berikan kekuatan dapat kita amalkan dan kita sampaikan. Kita lanjutkan kajian kita kitab Hayatus Sahabah. Seorang sahabat Ansar radhiyallahu anhu melihat dan berbicara dengan Jibril alaihi salam. Imam Bazar dan Tabrani meriwayatkan sanadnya dari Ibnu Abbas, ia berkata, suatu ketika Rasulullah SAW menjenguk salah seorang sahabat Ansor. Ketika beliau telah mendekati rumahnya, beliau mendengar suara seseorang dari dalam rumah. Setelah meminta izin untuk masuk rumah dan diizinkan, beliau pun masuk menemuinya di dalam rumah. Namun tidak melihat orang lain di sana. Lalu Nabi SAW bertanya kepadanya, tadi aku mendengar kamu berbicara dengan seorang. Ia pun berkata, wahai Rasulullah, tadi saya masuk ke dalam rumah karena merasa risau terhadap komentar orang tentang penyakit demam yang menimpaku. Lalu datanglah seorang masuk ke dalam rumah. Saya tidak pernah melihat orang lain selain engkau sebagai kawan duduk yang lebih baik ataupun pembicara yang lebih baik darinya. Beliau bersabda, dia adalah Jibril. Sungguh di antara kalian ada orang-orang yang seandainya ia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah akan mengabulkan sumpahnya itu. Ya, ternyata itu adalah Jibril. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu melihat Jibril alaihissalam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma melihat Jibril alaihissalam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad dan Tabrani meriwayatkan sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, ketika aku bersama ayahku di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sisi beliau ada seorang laki-laki yang berbisik kepadanya. Maka seakan-akan beliau berpaling dari ayahku. Lalu kami pun keluar dari tempat beliau. Ayahku berkata, wahai anakku, tidakkah kamu melihat? Tadi saudara sepupumu itu sepertinya berpaling dariku. Aku berkata, wahai ayahku, sesungguhnya tadi ada seorang yang berbisik kepadanya. Lalu kami kembali kepada Nabi SAW. Ayahku berkata, wahai Rasulullah SAW, tadi aku berkata kepada Abdullah begini-begini. Lalu ia berkata kepadaku bahwa ada seorang yang berbisik kepadamu. Apakah tadi ada seorang di sisimu? Nabi SAW bertanya, apakah tadi kamu melihatnya? Wahai Abdullah, ya, saudku. Beliau bersabda, itu adalah Jibril alaihissalam. Ia telah menyita perhatianku dari kalian. Ya, karena datang Jibril, akhirnya Nabi menyita perhatiannya kepada yaitu Ibnu Abbas. Menurut riwayat Tabrani dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu ketika Abbas radhiyallahu an menugaskan Abdullah radhiyallahu anhu kepada Rasulullah SAW untuk suatu keperluan. Lalu Ibnu Abbas mendapati seorang bersama beliau. Ia pun pulang dan tidak jadi berbicara kepadanya. Lalu Nabi SAW bertanya kepada Ibnu Abbas, apakah tadi kamu melihatnya, orang yang bersamaku? Iya, saud Ibnu Abbas. Sabda beliau, itu adalah Jibril. Sungguh Ibnu Abbas tidak akan mati sebelum ia kehilangan pandangan matanya dan diberi ilmu yang banyak. Ya, jadi dia bisa melihat Jibril. Masya Allah ya. Tapi berbentuk manusia. Irbad bin Syariyah radhiyallahu anhu melihat malaikat di Masjid Damaskus. Imam Tabrani meriwayatkan sanadnya dari Urwah bin Ruwaim dari Irbah bin Syariyah radhiyallahu anhu, ketika itu ia merupakan salah seorang sahabat Rasulullah SAW
yang sudah lanjut usia. Ia juga sudah ingin segera diambil nyawanya. Ia biasa berdoa, Allahumma kabirat sinni wa raqqa azmi faqbidni ilaika. Ya Allah, kini usiaku telah lanjut dan tulangku sudah rapuh. Maka ambillah nyawaku kepadamu. Jadi sahabat minta kepada Allah, ya Allah, kini usiaku telah lanjut dan tulangku sudah rapuh. Maka ambillah nyawaku kepadamu. Irbah bin Syariah berkata, suatu hari ketika aku sedang berada di Masjid Damaskus, tiba-tiba ada seorang pemuda yang sangat tampan. Ia mengenakan kain sal berwarna hijau. Ia bertanya, doa apakah yang engkau ucapkan itu? Aku berkata, lantas bagaimana seharusnya aku berdoa, wahai keponakanku? Ia berkata, ucapkanlah Allahumma hassinil amala wa ballighil ajal. Ya Allah, baguskanlah amalku dan sampaikanlah aku kepada ajalku. Jadi doanya yaitu Allahumma hassinil amal. Ya Allah, baguskanlah amalku dan sampaikan aku kepada ajalku. Sampai ajalnya. Ya, jangan mau minta dimatikan, tapi ya Allah, baguskanlah amalku. Ya, amalnya biar dibaguskan. Dan sampaikan sampai ajalnya. Kalau belum ajalnya juga nggak bakalan mati-mati ya. Aku pun bertanya, siapakah engkau? Semoga Allah merahmatimu. Ia menjawab, aku adalah malaikat Ribail yang ditugaskan untuk menepis kesedihan dari dalam hati orang-orang yang beriman. Ya, ternyata dia adalah malaikat Ribail. Ada malaikat namanya Ribail yang ditugaskan untuk menepis kesedihan dari dalam hati orang-orang yang beriman. Kalau ada orang yang beriman kok sedih, nah, itu ada malaikat ya yang menghiburnya. Kemudian ucapan salam dan jabatan tangan malaikat kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, jadi ucapan salam dan jabatan tangannya malaikat kepada sahabat. Dari Al-Hakim meriwayatkan sanadnya dari Mutarrif bin Abdullah dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma bahwa ia berkata, ketahuilah wahai Mutarrif bahwa selama aku sakit, para malaikat biasa mengucapkan salam kepadaku di dekat kepalaku. Wah, ya. Sedang selama sakit itu malaikat sering datang mengucapkan salam di dekat kepalaku. Ya. Jadi mengucapkan salam kepadaku di dekat kepalaku. Ya, di dekat Baitullah dan di dekat pintu Hijr Ismail. Namun setelah aku berobat dengan patri, maka hal itu tidak lagi terjadi. Setelah aku berobat, akhirnya malaikat nggak datang lagi. Ya. Setelah aku berobat, malaikat itu tidak datang lagi. Kemudian ketika luka bekas patriannya sembuh, Imran berkata kepadaku, ketahuilah wahai Mutarrif bahwa sekarang datang kembali kepadaku apa yang dahulu telah pergi dariku. Rahasiakanlah hal ini wahai Mutarrif sampai aku mati. Ya. Suruh rahasiakan. Nah, disuruh rahasiakanlah hal ini wahai Mutarrif sampai aku mati. Menurut riwayat Ibnu Sa'ad radhiyallahu an dari Mutarrif, ia berkata, Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata kepadaku, apakah kamu tahu bahwa aku biasa mendapatkan ucapan salam dari malaikat ya ketika aku sedang sakit? Lalu setelah aku berobat dengan patri, maka ucapan salam itu tidak lagi datang. Maka aku pun bertanya, apakah ucapan salam itu datang dari arah kepalamu ataukah dari arah kedua kakimu? Imran berkata, bukan dari arah kaki atau akan tetapi dari arah kepalaku. Maka aku pun berkata, sepertinya kamu tidak akan meninggal sebelum kamu mendapatkan ucapan salam lagi dari para malaikat. Lalu setelah itu, ia berkata kepadaku, tahukah kamu bahwa ucapan salam itu telah kembali aku dapatkan? Tidak lama kemudian, Imran bin Husain pun wafat. Ya, itulah para sekalian. Jadi orang sahabat-sahabat itu ya
Jadi banyak yang berjumpa dengan malaikat-malaikat, ya, tetapi dengan berbentuk manusia. Nah, kenapa? Karena para sahabat radhiyallahu anhum itu orang-orang yang menjadi pilihan Allah mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berjuang di jalan Allah. Ya, sehingga sahabat-sahabat itu ya begitu dekatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga malaikat-malaikat pun juga ya sering berdatangan dan bisa dilihat. Kalau kita ini kedatangan malaikat juga, tapi enggak bisa melihat. Bukankah Raqib dan Atid ada sebelah kanan kiri? Raqib Atid itu kan selalu bersama kita. Mau kemana saja, mau tidur, mau jalan, mau di masjid, mau di pasar, kantor, itu malaikat selalu berada di sebelah kanan kiri kita. Tapi kita enggak melihat. Kalau seandainya Bapak itu melihat bagaimana malaikat Raqib mencatat amal-amal baik, Bapak enggak pulang-pulang dari masjid. Udah dicatat malaikat, terus kata kita, malaikat, aku mau nambah lagi baca Yasin. Nah, aku mau nambah lagi dzikir, aku mau nambah lagi sholawat. Itu terus, kenapa? Karena kita dilihat malaikat. Seandainya kita mau dosa juga, jangan. Ya, jangan dicatat, aku nggak jadi. Ya, udah niat mau maksiat, kemudian kita lihat malaikat Atid, karena dia mau mencatat amal buruk, akhirnya apa kita? Nggak jadi dah. Nggak jadi malaikat, ya nggak jadi berbuat maksiat. Kenapa? Karena kelihatan dicatat. Tapi karena kita nggak melihat malaikat Raqib dan Atid pencatat amal baik dan amal buruk, akhirnya ya bablas-bablas saja. Ya, kalau sedang kita ditolong oleh Allah, amal baik terus. Tapi kalau lagi kita jauh dari Allah, ya terjadi dengan kemaksiatan. Maka sering-sering kita ke masjid, sering-sering kita taklim, insya Allah dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah berikan kefahaman, Allah berkekuatan terdapat kita amalkan dan kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanallah hamdihi, subhanallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.